Selamat malam pemirsa yang menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Eva Wondo. Ini adalah situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama yang malam hari ini juga masih terjadi kepadatan. Sejak kemarin, situasi kepadatan terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Kepadatan terjadi di sejumlah titik. Ada 2 titik yang menjadi penyebab kemacetan disampaikan oleh PT Jasa Marga Persero. Disampaikan bahwa 2 titik yang menjadi penyebab kemacetan panjang di tol Jakarta Cikampek di puncak arus balik Lebaran 2024 selama 2 hari ini ada di kilometer 62 yang merupakan rest area dan kilometer 66 yang menjadi pertemuan 2 arus jalan. Ya, oke Bang. Pemirsa, puncak arus balik libur Lebaran masih terus terjadi hingga Senin malam ini. Ribuan kendaraan pemudik masih terjebak antrian dan kemacetan panjang. Inilah kemacetan panjang yang masih terjadi di gerbang tol Jakarta Cikampek maupun tol Cipali dan ruas jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Banyaknya masyarakat yang melakukan mudik balik ke wilayah Jabodetabek secara bersamaan membuat arus membludak. Kemacetan juga disebabkan adanya pertemuan arus antara tol Cipularang dan tol Cikampek, serta adanya kepadatan di sejumlah rest area. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terus tinggi hingga malam hari ini seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Pemirsa, Pelabuhan Bakauheni Lampung masih dipadati masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, kepadatan juga terpantau di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Nadia Soraya dari gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Kita akan ke Nadia Soraya terlebih dahulu. Nadia, tadi dari visual yang kami tampilkan terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Bagaimana kondisinya saat ini dan di mana saja simpul-simpul kemacetan di sana? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Hingga saat ini di pukul 20.05 situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama kepadatan masih terus terjadi. Setidaknya apabila kita melihat dari pantauan udara juru kamera Ruby Pratama, kepadatan ini terjadi dari kilometer 75 tol Cikopo Palimanan hingga ke kilometer 42 tol Jakarta Cikampek. Dan dari PT Jasa Marga juga telah mencatat memang terjadi peningkatan volume kendaraan apabila dibandingkan sejak tadi pagi begitu hingga saat ini sudah ada lebih dari 50.000 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jabodetabek. Hingga saat ini pihak kepolisian juga tengah memberlakukan berbagai rekayasa lalu lintas begitu, diantaranya seperti one way dan juga kontraflow. Untuk one way ini diterapkan dari kilometer 442 tol Bawean hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung dan dilanjutkan hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk sistem kontraflow 3 lajur saat ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36 ini diberlakukan sistem kontraflow 2 lajur dan penerapan ini sudah berlaku sejak kepadatan yang terjadi begitu dari Kapolri Sigit Prabowo sebelumnya menyampaikan memang salah satunya adalah terjadi kepadatan ini antara memang sejumlah kendaraan ini berhenti di bawah jalan begitu juga di titik-titik area seperti di kilometer 67 dan juga 57. Dan itu di kilometer 68 juga ada pertemuan antara kendaraan yang dari arah Bandung, yakni di persimpangan Purbalingga begitu, dan juga dari sejumlah kendaraan yang mengarah dari Cikampek Utama. Hal ini pun yang menjadi salah satu alasan begitu terjadinya kepadatan. Hingga saat ini untuk di rest area sendiri memang masih sistemnya buka tutup secara situasional
apabila dilihat terjadi kepadatan yang membludak gitu di rest area seperti 57 dan juga 67 akan langsung dilakukan penutupan secara situasional. Lantaran memang untuk sejumlah kendaraan ini dihimbau hanya dapat singgah di rest area selama kurang lebih 30 menit. Tadi juga saya sempat bertanya kepada salah satu pemudik asal Cirebon begitu yang telah mengantri di gerbang tol Cikampek Utama kurang lebih selama 4 jam. Lantaran memang dia mempertimbangkan kendaraan ini akan rusak ataupun bermasalah apabila perjalanan ini dilanjutkan. Selain itu juga dia lebih memilih untuk istirahat di bahu jalan lantaran hal ini dikarenakan apabila istirahat di rest area ini hanya dapat dilakukan selama 30 menit. Di samping itu dari pemudik juga mengatakan untuk keluar di jalur arteri ini tidak efektif begitu lantaran memang dilihat tol dan akan menambah biaya pembayaran tol begitu. Eva. Baik, dari Nadia Soraya kita akan ke Fadila. Dila, bagaimana pantauan terkini arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Ya Eva, benar sekali kalau di Pelabuhan Bakauheni ini memang puncak arus baliknya ini sudah terlewat, yaitu pada hari Sabtu dan juga Minggu. Namun pada hari ini di hari terakhir masa cuti Lebaran, ini masih ada beberapa pemudik yang memilih untuk kembali dari kampung halamannya melalui kapal laut dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak pada hari ini. Nah, saat ini memang sudah mulai ada antrian di dermaga eksekutif. Ini kami lihat antriannya kira-kira sekitar 700 meter. Tapi untuk antrian ini masih terpantau normal, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin yaitu hari Minggu di masa puncak arus balik, ini antriannya bukan hanya di dermaga seperti ini, tapi juga sampai ke depan gerbang Pelabuhan Bakauheni. Bahkan saking banyaknya ini sampai ke gerbang tol. Tapi memang kalau kita melihat dari hari-hari sebelumnya di masa puncak arus balik, ini kepadatan dan ketersendatan di Pelabuhan Bakauheni ini tidak pernah berlangsung lama. Biasanya 1 hingga maksimal 2 jam ini sudah kembali terurai. Kalau kita bicara soal masa puncak arus balik pada hari Minggu kemarin, ini memang ada sebanyak 159.000 lebih masyarakat yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Sementara untuk kendaraannya ini ada lebih dari 39.000 kendaraan yang melakukan penyeberangan. Kalau di hari ini, Eva, di hari ini diprediksi memang masih akan tinggi, maksudnya daripada hari-hari biasanya, tapi tidak akan setinggi di masa puncak arus balik di Bakauheni, yaitu di H+3 dan di H+4 atau di hari Sabtu dan juga Minggu. Sebenarnya kalau di Pelabuhan Bakauheni ini sudah ada beberapa mitigasi yang disiapkan oleh stakeholder gabungan untuk melakukan penanganan apabila ada kepadatan maupun juga untuk mencegah adanya kepadatan di pelabuhan ini dalam masa puncak arus balik 2024. Yang pertama, ini juga menjadi garis bawah baik dari Menko PMK kemudian juga Menhub adalah kalau kita berkaca pada masa arus mudik kemarin ini sempat terjadi ketersendatan di Pelabuhan Merak. Yang jadi masalah disebutkan adalah lambatnya rotasi dari kapal. Kalau di masa arus balik ini khususnya di Pelabuhan Bakauheni ini memang rotasi kapal ini diperhatikan 24 jam sehingga ini maksimal kapal bongkar muatnya adalah 45 menit dan surat perintah berlayar atau SPB ini harus dikeluarkan dalam waktu 5 menit, tidak boleh lebih karena kalau rotasi kapalnya ini terlalu lama nantinya akan menyebabkan kepadatan yang berlebihan di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian juga untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Bakauheni diaktifkan juga pelabuhan di Bandar Lampung. Ini ada Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini melayani 3 trip per harinya. 3 trip ini menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Nah, jadwal keberangkatannya sendiri ini adalah pada pukul 12 siang, kemudian 14 siang atau pukul 2 sore, kemudian juga pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, dari pihak PT ASDP sendiri juga sudah menyiapkan beberapa peraturan untuk mengatasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Di antaranya adalah yang pertama ini untuk melakukan pelarangan atau pembatasan terhadap truk atau angkutan sumbu 3 di Pelabuhan Bakauheni ini. Kemudian juga untuk menonaktifkan adanya kadaluarsa tiket. Ini artinya apa, Eva? Artinya adalah
apabila para penumpang ini membeli tiket pada hari ini, misalnya pada pukul 8 malam ini, maka tiket ini bukan hanya berlaku pada pukul 8 malam, tapi masih berlaku hingga esok hari pada pukul 8 malam nanti. Nah, selain itu juga dari pihak kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa mitigasi untuk menangani dan mengantisipasi adanya kepadatan di Pelabuhan Bakaheni di masa puncak arus balik. Kalau dari kepolisian atau dari Polda Lampung ini ada 3 pola yang akan diterapkan di Pelabuhan Bakaheni, yaitu pola hijau, pola merah, dan juga pola kuning. Nah, pola hijau ini seperti saat ini keadaannya, Eva, memang masih belum ada antrian yang mengular dari area gerbang Pelabuhan Bakaheni. Sementara kalau sudah kuning ini berarti sudah ada antrian sepanjang 1 km dari gerbang Pelabuhan Bakaheni. Dan kalau merah ini berarti sudah ada 4 km atau lebih dari atau antrian dari Pelabuhan Bakaheni. Nah, di setiap pola-pola ini disiapkan berbagai rekayasa lalu lintas yang berbeda. Kalau di pola hijau ini baru dilaksanakan scanning tiket di 3 rest area sebelum mencapai ke Pelabuhan Bakaheni. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Bakaheni, Eva. Untuk sementara, kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila. Sebelumnya juga ada Nadia. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Arus balik mudik Lebaran 2024 di jalur Nagrek mengalami penurunan volume kendaraan menuju Bandung dan Jakarta malam hari ini. Dan kondisinya terpantau ramai lancar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Davis dan juru kamera Bayu Ramdhani. Rifki, bagaimana kondisi terkini kendaraan dari arah Nagrek menuju Bandung dan Jakarta? Betulkah ada penurunan volume kendaraan di sana? Ya, betul sekali Eva dan juga pemirsa, untuk arus kendaraan yang melintasi jalur selatan ataupun Nagrek pada hari ini dicatat mengalami penurunan jumlah kendaraan. Di mana untuk saat ini sendiri kami memantau dari kawasan Cicalengka, Rancaekek hingga ke Simpang Cileunyi yang merupakan titik temu dari arus kendaraan dari arah Nagrek, Garut, Tasikmalaya yang nantinya akan melanjutkan baik itu ke tol Cileunyi maupun ke jalur arteri Bandung Timur, ini dalam kondisi ramai lancar. Dan bila nanti hari ini tidak terdapat lonjakan jumlah kendaraan, maka puncak dari arus balik Lebaran 2024 itu dikatakan sudah terjadi pada hari kemarin, yaitu Minggu 14 April. Dan mana saat ini kami ingin bertanya langsung untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana situasi terkini dari jalur selatan Nagrek yang mana memang masih dilalui oleh para pemudik. Saat ini kami bergabung dengan Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Pak, bisa dijelaskan untuk hari ini seperti apa kondisi di jalur selatan Nagrek? Ya, oke, Mas Rifki. Jadi kami sampaikan bahwa hari ini perlintasan di jalur Nagrek di mana masyarakat arus balik dari mulai Garut, Tasik menuju ke Bandung, ini hari ini terjadi penurunan dibandingkan dengan hari kemarin. Di mana hari kemarin itu kita dapat angka 105 kendaraan yang melintas di wilayah Nagrek dari Garut menuju ke Bandung. Sedangkan hari ini ada 95.000 kendaraan, sehingga ada penurunan sekitar 10.000 kendaraan. Dan untuk di Gate Tol Cileunyi sendiri, ini pun tetap ada penurunan. Di mana kemarin di jam yang sama 00.00 hingga 18.00 kemarin itu ada sekitar 34.700, sedangkan hari ini ada 30.000 kendaraan, sehingga ada penurunan sekitar 3.000-an sekian. Dari sini kami bisa menganalisa evaluasi bahwa puncak arus balik yang melintas di wilayah Kabupaten Bandung ini ada di tanggal 13 April dan 14 April. 13 April lebih unggul 2.000 kendaraan, 14 April lebih unggul 10.000 dibandingkan dengan hari ini tanggal 15 April. Kemudian untuk malam ini meskipun ada jumlah kendaraan yang menurun, tapi apakah masih terlihat pemudik yang melakukan perjalanan atau ini adalah arus lalu lintas dari masyarakat dari Bandung dan sekitarnya, Pak? Ya, masih ada yang mudik dan kami pun terus antisipasi dan standby untuk berjaga-jaga maksimal seandainya ada lonjakan arus balik susulan
dan kami sudah siapkan rangkaian cara bertindak seandainya ada lonjakan arus balik. Seperti di Getol Cileunyi, seandainya nanti itu ada pelonjakan arus, antrian panjang, maka CB yang kami gunakan adalah kami memberlakukan mobile reader tambahan, ya, koordinasi dengan jasa marga sehingga para pemudik yang mau transaksi tidak harus berada di Getol, tapi kita jemput bola sehingga kecepatannya bisa 2 kali lipat. Selain daripada itu, seandainya antrian begitu panjang, maka kami bisa rekayasa lantas sehingga pengalihan arus menuju ke Jatinangor. Namun demikian sampai dengan saat ini kita belum melihat adanya antrian panjang. Saat ini dari pagi sampai dengan malam rata-rata di Getol Cileunyi itu hanya sekitar 7-8 kendaraan saja yang antri. Ada kendaraan baru masuk, kendaraan yang lain keluar, seperti itu. Kemudian untuk di jalur selatan atau Nagrek itu sendiri Pak, seberapa banyak titik-titik yang menjadi rawan dan kemudian diantisipasi oleh petugas Pak? Ya, baik. Untuk di Nagrek ada kerawanan kemacetan yaitu di lingkar barat Nagrek. Di mana di lingkar barat Nagrek itu ada pertemuan 2 arus dan penyempitan lajur di mana tadinya 4 lajur menjadi 3 lajur. Otomatis untuk bisa masuk ke dalam 3 lajur ada antrian, ya. Dan CB kami adalah personil kami pertebal di sana. Tujuannya adalah masyarakat tetap antri dengan tertib dan sabar. Jangan sampai ada yang sampai nggak sabar kemudian gesekan, jadi terjadi keributan, itu malah menambah panjangnya antrian. Selain daripada itu juga kami mengantisipasi jangan sampai ada kendaraan yang jajan atau belanja yang mana kendaraannya masih berada di badan jalan. Sehingga tambah mempersempit badan jalan yang mengakibatkan penyebab makin panjangnya antrian. Gitu. Kemudian meskipun mengalami penurunan Pak, apakah untuk hari ini hingga malam nanti masih diprioritaskan jalur yang mengarah ke Kota Bandung maupun ke Jakarta melalui tol ini? Ya, tentunya kami tetap maksimal standby. Sebagaimana operasi Ketupat Lodaya ini berlangsung sampai dengan esok hari jam 24.00, sehingga personil yang kami gelarkan itu tidak ada penurunan dan tetap standby dengan pos-pam yang ada, yang sifatnya adalah segera polisi bisa berada di tengah masyarakat untuk mengurai kemacetan dan menjawab permasalahan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kemudian kalau kita berkaca kepada hari-hari sebelumnya Pak, sejumlah titik mulai dari Ciamis, kemudian Tasikmalaya, Gentong, masuk ke Malangbong dan juga Lewo itu menjadi titik-titik yang rawan. Untuk hari ini dan mungkin besok, apakah masih akan dijadikan sebagai salah satu titik yang merupakan kerawanan Pak? Ya, kaitannya dengan penyebab kemacetan di wilayah lain, ada Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat yang juga sebagai wasit bagi kami dalam melaksanakan rangkaian CB, rangkaian cara bertindak, sehingga tidak ada yang kami melaksanakan kebijakan sendiri-sendiri, tapi semua tersinergis dari koordinator daripada Ditlantas Polda Jawa Barat. Hingga kemarin pun kami masih mendapatkan laporan adanya pemudik yang lebih memilih menggunakan jalur alternatif. Itu untuk saat ini apakah ada imbauan atau komentar dari Pak Kusworo sendiri untuk bagi para pemudik yang masih melewati? Ya. Himbauan kami yang pertama, seandainya menggunakan kendaraan pribadi, pastikan bahwa kendaraannya ini adalah kendaraan yang layak jalan. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik, baik itu mesin, rem, kemudian wiper. Pastikan wipernya juga bisa membersihkan air, sehingga visibility atau jarak pandang si pengemudi bisa melihat dengan baik. Yang kedua, pengemudinya juga dalam kondisi yang fit, yang sehat. Seandainya lelah, ngantuk, bisa istirahat di pospam kami. Seandainya kurang sehat, bisa diganti dengan pengemudi yang lain. Dan bagi penumpangnya atau para pemudik, kami bermohon seandainya ada riwayat penyakit agar obat-obatan atau medis berada di lokasi yang mudah dijangkau, sehingga apabila membutuhkan seperti asma dan lain sebagainya bisa segera dikonsumsi, jangan sampai mengganggu kondisi kesehatan dan jalannya mudik balik ini. Terima kasih Pak Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Dan Eva juga pemirsa, itu tadi barusan penjelasan dari Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, di mana memang hingga malam ini arus di jalur Nagrek ataupun selatan Jawa Barat memang terpantau menurun dibandingkan hari kemarin. Yang mana bila jumlahnya tidak ada kenaikan kendaraan, maka puncak dari arus tersebut dikatakan sudah terjadi pada Minggu 14 April kemarin. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Simpang Cileunyi. Kembali ke Anda, Eva, di studio. Baik, terima kasih Rifki Davis untuk informasi Anda.
Pemirsa, kami hadirkan visual udara dari sejumlah titik pantauan arus balik Lebaran 2024. Yang pertama, kami hadirkan visual terkini di ruas tol Cikampek Utama arah Jakarta. Malam hari ini terjadi kepadatan yang sebetulnya sudah terpantau sejak kemarin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kepadatan masih terjadi hingga malam hari ini pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Dari visual udara ini, nampak antrian kendaraan yang mengular sebelum hingga sesudah gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Berikutnya pemirsa, kami ajak Anda menyimak pantauan udara di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana tadi dari laporan rekan kami, Fadila Syarafina, menyatakan bahwa puncak arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni sudah terlewati pada malam hari tadi, tanggal 14 April 2024. Dan malam hari ini juga masih dipadati oleh ribuan orang di Pelabuhan Bakauheni yang hendak menuju ke Pelabuhan Merak. Pantauan terkini di Simpang Palimanan juga masih terjadi kepadatan yang terlihat bukan hanya kendaraan roda 4 tetapi juga kendaraan roda 2 yang melakukan perjalanan arus balik melewati Simpang Palimanan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Simpang Palimanan? Kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV Bernardine Mario dari Simpang Palimanan, Jawa Barat. Bernardine Mario, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas dari Simpang Palimanan, Jawa Barat malam hari ini? Ya Eva dan juga pemirsa, sampai dengan malam hari ini hampir pukul 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, jumlah pengendara yang akan melakukan perjalanan arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta terus meningkat. Di mana berdasarkan pantauan kami, sampai dengan malam hari ini angkanya hampir mendekati sama dengan hari sebelumnya. Dan hari ini pun bisa disebut sebagai puncak arus balik, di mana sebelumnya prediksinya hanya sampai dengan tanggal 14 April 2024. Namun melihat kondisi jalan yang terus dipadati oleh sejumlah pemudik yang akan melakukan arus balik menuju ke Jakarta, hari ini pun dapat disimpulkan menjadi puncak arus balik ketiga di jalur arteri Pantura Cirebon. Dan dari data yang kami dapatkan, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan arus balik dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini sudah hampir 70.000 kendaraan sepeda motor. Di mana angka ini hanya selisih 5.000 saja daripada hari kemarin, serta untuk kendaraan roda 4 atau mobil juga mengalami peningkatan, di mana sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini tercatat sudah ada 15.000 lebih kendaraan roda 4 yang melintas di Simpang Palimanan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Di mana nanti untuk kendaraan roda 4 yang memang sengaja melalui Simpang Palimanan ini akan masuk ke tol Palimanan untuk nanti kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Selain sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 atau mobil, kami melihat jumlah truk serta kontainer pengangkut barang juga mengalami peningkatan. Dari tadi kami melihat sejak pukul 5:30 sampai dengan pukul 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat ini, jumlah truk terus meningkat, terus bertambah. Sekitar ada 1.500 kendaraan truk dan kontainer pengangkut barang yang nanti mungkin akan melanjutkan perjalanan mereka melalui jalur Pantura Indramayu untuk bisa sampai ke Jakarta. Dan melihat ramainya jumlah kendaraan yang melakukan pergerakan arus balik, pihak kepolisian ini terus melakukan pengaturan secara manual di Simpang Palimanan, di mana memang pihak kepolisian memberikan prioritas lebih kepada kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah untuk mengarah ke Jakarta melalui
jalur Pantura Indramayu. Kalau dilihat saat ini dari arah Bandung situasinya kosong sehingga pihak kepolisian langsung memberikan kesempatan bagi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta untuk segera melintas. Hal ini harus dilakukan, Eva dan juga pemirsa, dikarenakan apabila kendaraan-kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini mengikuti lampu merah yang ada di Simpang Palimanan, antriannya bisa sangat panjang. Tadi saja antriannya sempat mengular sampai dengan 1 km, sehingga pihak kepolisian kemudian langsung turun kembali ke lapangan untuk melakukan pengaturan manual. Dan saat ini, kendaraan-kendaraan yang tadi sudah mengantri sepanjang 1 km mulai masuk menuju ke arah jalur Pantura Indramayu ataupun menuju ke gerbang tol Palimanan. Selain di Simpang Palimanan, Eva dan juga pemirsa, titik-titik kepadatan juga terjadi dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke Kabupaten Cirebon kemudian mengarah ke Jakarta, yakni di Simpang Kedaung. Di Simpang Kedaung ini adalah titik pertemuan antara kendaraan yang melalui jalur arteri kota Cirebon dan juga jalur pesisir Kabupaten Cirebon. Selain itu, setelah dari Simpang Kedaung, nanti kendaraan ini akan masuk ke Jalan Juanda. Di situ juga biasanya terjadi kepadatan, Eva dan juga pemirsa, karena di sepanjang Jalan Insinyur Juanda, itu banyak sekali toko-toko oleh-oleh khas Cirebon, sehingga banyak kendaraan yang mampir sebentar untuk membeli oleh-oleh sehingga bisa dibawa menuju ke daerah asal mereka masing-masing. Selepas nanti dari Insinyur Juanda, kemudian nanti ada sedikit kepadatan di Jalan Raya Pleret. Di Jalan Raya Pleret ini juga ada salah satu oleh-oleh khas Cirebon, yakni batik Trusmi, di mana di situ juga banyak sekali pengendara yang akan menuju ke Jakarta mampir untuk membeli oleh-oleh khas Cirebon. Dan sampai dengan dini hari nanti, prediksinya jumlah kendaraan yang akan melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini akan terus meningkat. Sehingga polisi terus akan berjaga dan memberi himbauan bagi para pengendara untuk selalu fokus dalam berkendara sehingga bisa selamat sampai ke tempat tujuan. Selain itu, pastikan para pengendara ini harus memastikan kendaraan mereka dalam kondisi yang prima, mulai dari tekaran angin pada ban, kemudian juga bahan bakar pada kendaraan mereka, serta penerangan. Terutama mereka yang malam hari ini akan melakukan perjalanan karena situasi jalan yang cukup gelap. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin Mario untuk informasi Anda. Pemirsa, puncak arus balik libur lebaran masih terus terjadi hingga Senin malam ini. Ribuan kendaraan pemudik masih terjebak antrian dan kemacetan panjang. Pemirsa, kemacetan panjang masih terjadi di gerbang tol Jakarta Cikampek maupun tol Cipali dan ruas jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Banyaknya masyarakat yang melakukan arus balik ke wilayah Jabodetabek secara bersamaan membuat arus membludak. Kemacetan juga disebabkan adanya pertemuan arus antara tol Cipularang dan tol Cikampek, serta adanya kepadatan di sejumlah rest area. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terus terjadi hingga malam hari nanti seiring dengan berakhirnya masa libur lebaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan Purwakarta, kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Purwakarta, Reza Sudarya. Reza, di mana tepatnya posisi Anda dan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di kilometer 73 atau berada di atas jembatan Cikopo, Palimanan, yang mana sampai saat ini arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta masih nampak padat, dan ini terjadi sejak siang tadi hingga saat ini masih belum terurai. Kendaraan menuju arah Jakarta baik berada yang di jalur A ataupun jalur B, semuanya diarahkan untuk menuju Jakarta. Dan nampak di belakang saya jalur yang menuju Jakarta dari arah jalur B ini adalah paling terpadat dan kendaraan nyaris tidak bisa bergerak. Dan sejak dari kilometer 78 tol Cipali ini
yang berada di wilayah Kecamatan Campaka. Dan ribuan kendaraan hanya bisa merayap hingga berada di kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Eva. Baik, lalu bagaimana pengaturan arus lalu lintas di sana, Reza? Singkat saja. Ya, tadi sempat terjadi pengalihan arus karena padatnya di jalan tol Jakarta Cikampek maupun pada Larang dan Cipali. Sempat dilakukan pengalihan arus oleh pihak kepolisian arah kendaraan yang menuju dari arah Bandung melalui jalur Kota Bukit Indah dan masuk ke Dauan. Namun itu tidak menyurutkan, tetapi tetap saja kemacetan terjadi. Bahkan justru di kawasan BISA sendiri terjadi kemacetan, Pak. Baik, terima kasih kontributor Metro TV, Reza Sunaria untuk informasi Anda. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV Puncak Arus Balik Lebaran 2024. Pemirsa, kami update kembali informasi Anda. Kami hadirkan pantauan udara di sejumlah titik di Puncak Arus Balik Lebaran 2024. Kita akan simak pantauan udara di sejumlah titik. Ya, ini adalah pantauan udara di sejumlah titik yang dihimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan. Kita simak, ada Cikarang Utama, Simpang Palimanan, dan juga Pelabuhan Bagoheni. Terlihat di Cikampek Utama terjadi kepadatan, pemirsa, dan kepadatan ini sudah terjadi sejak kemarin, hari Minggu 14 April 2024, di mana puncak arus mudik sudah terlewati pada kemarin hingga hari ini yang diprediksi masih menjadi puncak arus balik Lebaran 2024, maksud kami. Iya, berikutnya kita simak di Simpang Palimanan, juga terjadi kepadatan di sana. Tadi dari laporan rekan kami, jumlah kendaraan dari Jawa Tengah ke Jakarta terus meningkat, dan disampaikan tadi dari laporan rekan kami, jumlah pemudik sepeda motor sudah tercatat mencapai 70.000 kendaraan pada malam hari ini. Sedangkan jumlah mobil juga meningkat, 15.000 mobil yang melintas sejak pagi hingga malam hari ini di Simpang Palimanan. Berikutnya di sisi bawah, kanan bawah itu adalah visual dari Pelabuhan Bagoheni, di mana puncak arus balik Lebaran 2024 sudah terlewati di Pelabuhan Bagoheni, dan diperkirakan masih akan terjadi puncak arus balik Lebaran 2024 dari Pelabuhan Bagoheni yang akan menuju ke Merak, Banten pada hari ini. Pemirsa, kami update kembali informasi arus balik Lebaran 2024 dari Stasiun Pasar Senen dan juga Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan-rekan kami di sana, ada Sarah Ruhendi dari Stasiun Pasar Senen dan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen dulu. Sarah, bagaimana pantauan atau data terkini jumlah arus balik yang terpantau di Stasiun Pasar Senen? Ya, Eva dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini puncak arus balik mudik 2024 ini terjadi pada hari ini. Kalau kita bisa lihat berdasarkan pantauan kami dari Stasiun Pasar Senen, memang semakin malam menjadi waktu yang semakin banyak dipilih oleh para pemudik untuk kembali ke Jakarta. Kalau kita bisa lihat berdasarkan pantauan kami terkini, memang ini adalah sisa-sisa terakhir dari para pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen yang berasal dari Semarang. Tadi kami sempat menanyakan asal salah beberapa pemudik yang tiba di Stasiun Pasar Senen malam tadi. Nah, kalau kita bisa melihat
angka ataupun data yang dikeluarkan oleh pihak PT KAI Daob 1 memang untuk pada hari ini puncak arus balik mudik 2024 pada hari ini terdapat 47.600 pemudik yang datang ke wilayah Daob 1 atau dapat dikatakan di wilayah Jakarta. Untuk rinciannya Eva dan juga pemirsa, untuk stasiun Pasar Senen sendiri terdapat 18.000 pemudik yang tiba di stasiun Pasar Senen. Sementara itu untuk di stasiun Gambir sendiri terdapat 15.000 pemudik, lalu sisanya ini tiba di stasiun Daob 1 lainnya. Nah, kalau melihat angka ini dari pihak PT KAI Daob 1 mengungkapkan angka ini akan terus meningkat di hari berikutnya lantaran penjualan tiket untuk masa angkut mudik, masa angkut balik Lebaran ini masih terus tersedia dan terjual. Dan ini untuk angka hari ini nantinya akan diprediksi akan lebih jauh, lebih tinggi lagi dibanding hari sebelumnya. Demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, dari Sarah Ruhendi kita akan ke Satrio Adi di Pelabuhan Merak. Iya, Satrio Adi, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak Banten pada malam hari ini? Baik Eva, memang prediksi puncak arus balik di Pelabuhan Merak ini sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lalu atau tepatnya tanggal 13 dan juga 14 April. Namun hingga saat ini masih banyak pemudik yang melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Tadi kami juga sempat memantau kesediaan tiket melalui aplikasi Verizi, di mana tiket bagi pengguna jasa ekspres untuk golongan 2 yaitu pengguna sepeda motor dan juga golongan 4A yaitu pengguna mobil ini sudah terjual habis pada hari ini hingga esok hari Selasa. Ini artinya akan ada gelombang-gelombang kepulangan pemudik dari Bakaheni menuju ke Sumatera, dan hal ini juga selaras dengan pernyataan Polda Banten di mana pihaknya mencatat masih ada 91.000 kendaraan atau 91.000 unit kendaraan pemudik yang belum kembali dari Bakaheni menuju ke Merak. Polda Banten sebelumnya mencatat mulai selama arus balik baru ada sekitar 160.000 kendaraan yang sudah kembali dari Bakaheni menuju ke Merak. Apabila dibandingkan dengan arus mudik, total kendaraan yang pergi ini mencapai 259.000 unit. Ini artinya terdapat selisih 91.000 unit kendaraan yang belum kembali dari Sumatera menuju Jawa melalui pelabuhan ini. Bahkan dini hari tadi juga sempat terjadi kepadatan di Dermaga 7, di mana Dermaga 7 dan Dermaga 5 Pelabuhan Merak ini merupakan dermaga yang diprioritaskan untuk pengguna atau pemudik yang menggunakan sepeda motor. Namun saat ini kepadatan tersebut sudah mulai terurai karena kepolisian juga memberlakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pengguna sepeda motor atau pemudik yang menggunakan sepeda motor ini akan diarahkan menuju Cikuasa bawah melalui jalur arteri menuju Cilegon dan juga ke Serang Kota. Bahkan ada beberapa pemudik yang sampai ke perbatasan Tangerang. Dan perjalanan pemudik sepeda motor ini juga dikawal oleh petugas kepolisian dari mulai Dermaga 7 hingga ke perbatasan Tangerang nanti. Dan untuk flow atau lalu lintas kapal di Pelabuhan Merak ini juga terpantau lancar dan kondusif, di mana setidaknya setiap jam ada kapal yang sudah tiba di Pelabuhan Merak untuk bersandar dan melakukan bongkar muat. Bongkar muat sendiri juga tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, Eva, karena hanya membutuhkan kurang lebih 30 menit untuk kapal dapat menurunkan penumpang dan juga menurunkan kendaraan. Dan adapun ASDP saat ini memberlakukan kebijakan khusus di mana tiket akan berlaku selama 24 jam hingga tanggal 21 April mendatang. Eva. Baik, terima kasih Satrio Adi, dan sebelumnya juga ada Sarah Ruhendi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk malam hari ini terkait dengan puncak arus balik Lebaran 2024 yang sudah terjadi sejak kemarin dan diprediksi masih akan terjadi hingga hari ini. Demikian breaking news, atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.